mayit atau bangkai dan wama dubiha 'alan nusub dan apa-apa yang disembelih untuk berhala-berhala, itu kata Allah Subhanahu wa taala rijsun min amali syaitan. Itu semua kata Allah rijis, kotor, najis. Maka kata para ulama, kulit binatang jadi sama-sama kambing, Mbak. Yang satu disembelih biasa, kurban kita nyembelih kambing, nyembelih sapi, itu kulitnya suci. Tapi ketika binatang ini menjadi bangkai, maka dia najis. Atau dia disembelih dengan cara yang tidak syar'i, maka dia ini najis. Apakah najisnya kulit sapi, kulit kambing yang disembelih dengan cara tidak syar'i atau yang mati dia menjadi bangkai bisa menjadi suci? Bisa. Kapan sucinya? Kalau disamak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Hajjah Nuriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas nikmatnya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Dan yang lebih lagi, Allah kumpulkan kita pada hari yang mulia pada hari ini. Yakni hari 10 Muharram, hari Asyura. Yang merupakan hari saatnya kita untuk bergembira. Kenapa kita bergembira? Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk bergembira. Ketika Nabi datang ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ini, lalu Nabi tanya, kenapa ini puasa? Maka mereka mengatakan, hadza yaumun salih, ini hari yang baik. Yaumun najallahu Musa wa Bani Israel min aduwih. Hari di mana Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari musuh-musuhnya. Maka kami pun, kata orang-orang Yahudi, kami pun kemudian berpuasa sebagai bentuk syukur kami kepada Allah. Lalu Nabi mengatakan, ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku yang lebih berhak, kata Nabi, untuk merasa bersyukur, untuk merasa bahagia dengan selamatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Karena kesamaan tauhid yang didakwahkan oleh Nabi Musa dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini hari tempatnya kita untuk berbahagia. Kita berada di tempat yang mulia, yakni Masjid Allah pada hari yang mulia, yakni hari di mana Allah menyelamatkan Nabiullah Musa, yakni hari Asyura. Dan juga kita berharap, sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, bahwasanya puasa yang kita lakukan pada hari ini adalah puasa yang akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ada orang yang mengatakan itu yang diampuni adalah dosa-dosa kecil saja. Boleh mereka berpendapat seperti itu, tapi yang sejatinya Nabi SAW tidak pernah mengatakan itu dosa kecil atau dosa besar. Dan kita berharap Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dosa kecil kita ataupun dosa besar kita ikut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sebagai mukaddimah. Dan kajian kita di hari Kamis ini biasanya kajian yang membahas tentang hadis. Ya, Pak Imam, masih tentang hadis kan? Nah, kita akan mencoba untuk mentadaburi hadis Nabi Muhammad SAW yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sebuah hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la tarkabul kharra walan nimar. Janganlah kalian itu duduk di atas pelana yang terbuat dari sutra dan pelana yang terbuat dari kulit macan, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada umatnya, yakni menjelaskan,
melarang untuk menjadikan sutra ataupun kulit macan sebagai pelana. Termasuk di dalamnya ini sebagai alas duduk seperti tikar, seperti mungkin kursi sofa yang dibuat dari sutra. Karena nanti sofa sutra itu nanti tempat duduknya orang-orang yang ada di surga, Pak. Orang yang pakai ini nanti di dunia, di surga mereka nggak akan pakai. Nah, kita nggak usah pakai saja di dunia supaya di surga kita kursinya terbuat dari sutra. Dan juga termasuk kulit-kulit yang kita duduki yang terbuat atau yang berasal dari kulit an-nimar, dari kulit macan. Lalu para ulama mengatakan yang disebutkan dalam hadis ini adalah macan, harimau, an-nimar, sing atau macan tutul atau macan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi para ulama kemudian menjelaskan maksudnya bukan terbatas hanya kulit macan. Apa maknanya kok dilarang dalam urusan kulit ini tadi? Maknanya kata para ulama, semua kulit binatang buas itu masuk dalam larangan ini. Semua kulit binatang buas. Apa saja binatang buas? Ya macan, ya serigala, ya singa, macan tutul, macan kumbang, buaya, ular. Ini buas semuanya. Nah itu kata Nabi Muhammad SAW, jangan kalian jadikan itu sebagai tempat alas untuk duduk. Jangan kalian jadikan itu sebagai tempat duduk kalian. Ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan berkaitan dengan kulit. Artinya Islam ini bukan cuma membahas kulit ini kulit binatang buas. Tapi Islam ini membahas masalah kulit secara lengkap. Artinya kata para ulama, pembahasan tentang kulit binatang itu macam-macam. Ada beberapa keadaan berkaitan dengan kulit. Kalau kita berdasarkan pada hadis ini tadi. Kata para ulama yang pertama, kulit itu bukan semacam saja. Dan kulit itu ada perkara-perkara atau memperlakukan kulit itu seperti apa ada diatur di dalam Islam. Masya Allah, ini agama yang sangat komplit Pak. Sampai urusan kulit itu dibahas. Seperti apa pembahasan para ulama berkaitan dengan kulit? Kata para ulama yang pertama, kulit itu modelnya macam-macam. Yang pertama adalah kulit hewan yang dimakan dagingnya dan disembelih secara syar'i. Maka kata para ulama, hukum daripada kulit yang seperti ini adalah suci. Dan ketika dia disamak, dia bisa dimanfaatkan. Disamak itu bahasa Banjarnya apa Pak? Dia apa? Disamak itu model yang supaya jadi sepatu, supaya jadi bahasa Jawanya itu disamak. Kalau bahasa Banjarnya apa Pak? Dia apa? Ya sudah, pokoknya bahasa pian. Bahasanya disamak pian tawanya. Ini banyak orang Jawanya juga di sini. Itu kata para ulama, kulit mereka ini, kulit binatang ini suci. Dan bisa dimanfaatkan. Artinya boleh dimanfaatkan, boleh diperjualbelikan. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Kulit hewan yang dimakan dagingnya, sapi, kambing, apa misalnya hewan-hewan yang halal, yang dimakan dagingnya, maka kulitnya boleh untuk dimanfaatkan dan kulitnya itu statusnya suci. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm, wattafaqu anna jilda ma yu'kalu lahmuhu idza dzukiya tahirun jaizul istimalihi wa bai'ihi. Kata Ibnu Hazm dan para ulama semuanya bersepakat bahwasanya kulit binatang yang dimakan dagingnya itu suci dan boleh untuk dimanfaatkan serta boleh untuk diperjualbelikan. Maknanya kalau kita jual kulit kambing, kulit sapi, apalagi semalam kurban, biasanya kulitnya kan ada orang berjual kulit. Maka ini boleh karena kulit mereka itu suci. Kulit binatang-binatang ini suci. Ini penjelasan ulama yang pertama berkaitan dengan kulit binatang. Penjelasan yang kedua, hewan yang halal dimakan dagingnya, akan tetapi dia tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Seperti apa misalnya? Misalnya hewan yang digunakan untuk sesajen. Kambing digunakan untuk sesajen. Kambing ini halal enggak Pak? Halal kan kambing. Tapi ketika dia digunakan untuk sesajen, dia disembelih, maka penyembelihannya ini tidak syar'i. Penyembelihannya tidak sesuai dengan syariah.
dan daging binatang yang seperti ini haram untuk dimakan. Atau hewan ini mati, dia mati dengan sendirinya, maka hewan ini pun juga ada aturannya. Apa kata para ulama berkaitan dengan hal yang seperti ini? Kulit binatang yang seperti ini najis. Jadi mayit atau bangkai dan wamadu bihalan nusub dan apa-apa yang disembelih untuk berhala-berhala, itu kata Allah Subhanahu wa taala rijsun min amali syaitan. Itu semua kata Allah rijis, kotor, najis. Maka kata para ulama, kulit binatang, jadi sama-sama kambing, Mbak. Yang satu disembelih biasa, kurban kita nyembelih kambing, nyembelih sapi, itu kulitnya suci. Tapi ketika binatang ini menjadi bangkai, maka dia najis. Atau dia disembelih dengan cara yang tidak syar'i, maka dia ini najis. Apakah najisnya kulit sapi, kulit kambing yang disembelih dengan cara tidak syar'i atau yang mati dia menjadi bangkai bisa menjadi suci? Jawabnya apa Pak kira-kira Pak? Bisa suci tidak? Bisa suci? Bisa. Kapan sucinya? Kalau disamak. Kalau disamak. Apa Pak bahasa Banjarnya Pak disamak ini Pak? Tapi pian tahu kalau Pak disamak ini. Tahu aja kan? Dia akan menjadi suci ketika kulit ini disamak. Apa dalil yang menjadikan ini dikatakan halal atau menjadi suci ketika disamak? Hadis Nabi Muhammad SAW. Rasul mengatakan, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Kalau kulit binatang itu sudah disamak, kata Rasul SAW, maka dia menjadi suci. Lalu bagaimana dengan hewan atau kambing atau sapi yang digunakan untuk berhala, yang digunakan untuk sesajen? Jelas dimakannya haram. Apakah kulitnya ikut menjadi haram? Tidak, berdasarkan keumuman hadis ketika kulit binatang tadi telah disamak. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Suatu hari sahabat Nabi Muhammad SAW ini sedang melakukan safar. Safar ke daerah timur, ke Maghrib. Dan di tempat mereka berhenti, itu adalah tempatnya orang-orang barbar dan juga orang-orang majusi. Orang barbar ini tidak punya sesembahan. Orang majusi menyembah api. Mereka musyrikin. Apa yang disembelih oleh mereka ini hukumnya haram untuk kita makan. Orang musyrik kalau nyembelih itu sama dengan orang yang ngasih sesajen. Haram binatang yang seperti itu untuk kita makan. Mereka ini ingin menjamu para sahabat Nabi. Dikiriminya para sahabat ini daging. Masakan-masakan berupa daging. Apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW? Mereka kemudian menolak untuk memakannya. Kenapa ditolak? Karena haram untuk dimakan sembelihan orang-orang musyrik ini tadi. Lalu kemudian mereka memberikan kepada para sahabat Nabi ini air. Air itu diletakkan di kirbah. Kirbah itu kulit binatang yang digunakan untuk tempat air. Harusnya kalau kulitnya ini tadi sembelihannya orang kafir, yang dagingnya haram untuk dimakan, kira-kira kulitnya kan najis. Betul Pak? Karena mengikuti binatang asalnya kan, kulitnya najis. Tapi apa kemudian yang dilakukan oleh para sahabat? Sahabat kemudian meminum air yang dari kirbah, yang kulitnya berasal dari orang-orang majusi dan orang-orang musyrik. Di awal mula para sahabat menolak. Ini kulitnya kulit mereka yang menyembelihnya. Kulitnya ini kulit mereka yang menyamaknya. Ini nggak boleh kata para sahabat. Lalu mereka bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Qad sa'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik." Kami dulu pernah bertanya tentang masalah ini, kata Ibnu Abbas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulit yang disamak oleh orang majusi, oleh orang musyrik, lalu dijadikan tempat air. Apakah kulit ini ikut najis? Sebagaimana sembelihan mereka yang haram untuk dimakan. Maka kata beliau, faqala dibahuhu tahuruhu. Maka Nabi mengatakan, kalau kulit itu sudah disamak, maka kulit itu suci. Dan ketika kulit itu suci, dikasih air di dalamnya, maka air itu pun tidak menjadi najis. Air itu tetap menjadi suci. Ini dalil pertama. Dalil kedua. Suatu hari
budak dari Maimunah radhiyallahu anha ini dikasih orang kambing. Si budak ini diberi hadiah seekor kambing. Senang sudah berisi kambing. Diikatlah kambing ini tadi. Sekalinya besoknya mati kambingnya ini, Pak. Para sahabat sudah tahu bangkai itu najis. Maka diletakkan saja oleh para sahabat ini, oleh budaknya Maimunah ini, diletakkan saja. Karena ini najis kok, barang najis. Gak perlu dimanfaatkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW lewat, melihat kambing yang mati, melihat kambing yang mati dari milik budaknya Maimunah, maka Rasul SAW mengatakan, hala akhadtum ihabaha fadabaghtumuhu fantafa'tum bih. Kenapa kalian tidak ambil kulitnya, kata Nabi. Lalu kemudian kalian sama kulit tersebut, lalu kalian manfaatkan kulit ini tadi, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu orang-orang itu pun mengatakan, qalu innaha maitatah. Ya Rasulullah, ini bangkai. Bangkai itu kami tahu berdasarkan Al-Quran, bangkai itu najis. Ketika dia najis, maka ini nggak bisa dimanfaatkan. Tidak, kata Nabi Muhammad SAW. Faqala an-nabiyyu innama haruma akluha. Yang tidak boleh pada bangkai itu kalian makan. Jangan dimakan bangkai ini tadi. Tapi ambil kulitnya, kata Nabi. Lalu sama kulitnya dan manfaatkan untuk keperluan kalian. Nah, ini model yang kedua. Binatangnya halal, tapi binatang ini disembelih dengan cara yang tidak syar'i dan binatang ini dalam keadaan mati. Ini kondisi kulit yang kedua. Kondisi kulit yang ketiga, nanti ada penjelasan hukum hikmah yang bisa kita ambil dari urusan kulit ini tadi, Pak. Soalnya orang berdagang kulit ini berduit-berduit, Pak. Ya, Pak. Kaya-kaya kalau orang punya usaha kulit. Yang ketiga, kulit binatang buas. Kulitnya macan, kulitnya harimau, kulitnya buaya, kulitnya ular, kulitnya serigala mungkin. Pokoknya binatang-binatang buas. Maka para ulama mengatakan dia ini najis. Dan dagingnya haram untuk dimakan. Artinya najis secara kesepakatan para ulama, kulit binatang buas itu najis. Dan dagingnya haram untuk dimakan. Tetapi berdasarkan keumuman hadis, ketika Nabi mengatakan kalau kulit itu disamak, maka dia menjadi suci. Apakah kulit binatang buas ini juga masuk ke dalam aturan seperti ini? Maka para ulama dalam masalah ini berselisih pendapat. Dari kalangan Syafi'iyah, ulama-ulama kalangan Syafi'iyah, maka mereka menganggap bahwasanya permasalahan yang muncul daripada urusan kulit binatang buas ini, mereka mengatakan bahwasanya hukumnya kulit tersebut adalah najis. Tapi kalau dia disamak, maka dia menjadi suci dan bisa dan dimanfaatkannya pun juga boleh. Tapi hukumnya memanfaatkannya itu sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan makruh. Jadi tidak disukai orang yang menggunakan kulit binatang buas untuk karpet, misalnya untuk dompet, untuk jaket, nggak disukai oleh ulama Syafi'iyah. Ulama Hambali, ulama dari mazhab Hambali mengatakan kulit binatang buas tidak bisa suci meskipun disamak. Jadi mulai pertama dia najis, disamak dijadikan bersih, dijadikan kulit biasa, tetap kata ulama Hambali dia adalah najis. Ibnu Qudamah mengatakan la yuthar bid-dibaghi jildu ma la yu'kal lahmuh. Tidak akan bisa menjadi suci binatang yang tidak dimakan dagingnya. Artinya binatang yang haram untuk dimakan dagingnya. Mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya dia bisa suci dan bisa dimanfaatkan. Kalau Syafi'iyah makruh. Malikiyah mengatakan dia juga suci ketika dia telah disamak. Akan tetapi kata mazhab Malikiyah, sebagian mereka memandang bahwasanya ini makruh, tidak disukai untuk dimanfaatkan. Nah, sekarang permasalahannya yang ada pada kita. Kan ada lagu itu, Pak. Sandalnya kulit. Ada lagu itu. Tas pinggang kulit apa, Pak? Tasnya kulit buaya, ya kan? Jaketnya kulitnya macan. Sabuknya kulitnya
ular misalnya. Topinya misalnya kulitnya tikus misalnya kayak gitu, Pak. Ya kan? Atau binatang buas misalnya kulitnya serigala. Apa hukumnya memanfaatkan yang seperti ini untuk aksesoris dompetnya dari kulit-kulit binatang yang seperti ini? Maka para ulama mengatakan, atau jumhur ulama, banyak ulama yang mengatakan bahwasanya hukum memakai atau memanfaatkan kulit yang seperti ini adalah haram. Tidak boleh orang pakai jaket dari kulit macan. Tidak boleh orang itu pakai sabuk dari kulit ular. Tasnya dari kulit buaya. Dompetnya dari kulit serigala misalnya, Pak. Maka ini kata para ulama adalah haram. Tidak boleh untuk dimanfaatkan. Loh tadi kan dikatakan ulama-ulama tadi membahas tentang boleh suci. Para ulama cuma membahas tentang sucinya kulit tersebut dengan apa? Dengan disamak. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang yang menyamak kulit itu akan menjadikan kulit itu suci. Urusan menyamak. Lalu urusan untuk menjadikan itu bermanfaat atau dipakai. Apa dalilnya? Dalilnya hadis dari Ibnu Malih. Dari bapaknya beliau mengatakan, naha anjulu disiba. Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk memanfaatkan kulit-kulit binatang buas. Jadi, pian tidak usah bangga punya jaket dari kulit macan. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak usah kita berkoyok, sabuknya dari kulit ular misalnya. Ini dari kulit black mamba misalnya, ya kan? Atau dari kulitnya kobra. Nggak usah dibanggakan, nggak boleh kata Nabi. Nabi melarang orang memakai dari kulit binatang buas. Tidak boleh dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu jadi perhatian kita, Pak. Kenapa kok tidak boleh? Kita bisa melihat ketika hadis pertama tadi Nabi Muhammad SAW mengatakan Rasul SAW itu melarang kita untuk duduk di atas kulit binatang buas. Kalau duduk saja dilarang, terus pian pakai, apa tidak lebih dilarang? Duduk saja dilarang. Bagaimana dengan dipakai? Bagaimana kan dengan dimanfaatkan yang nempel badan kita atau ada di baju kita dan segalanya? Maka kata para ulama, ini lebih dilarang lagi. Para ulama yang membahas tentang kulit tadi berkaitan dengan urusan kulit ini jadi suci atau tidak, itu saja. Urusan pemanfaatannya, hadisnya lain lagi. Nabi mengatakan dilarang kita ini memanfaatkan atau memakai kulit-kulit binatang buas itu untuk pakaian kita. Maka ini yang lebih tepat daripada pendapat tersebut. Jadi pembahasan ini ada dua model. Pembahasan tentang apakah kulitnya itu bisa suci atau tidak, itu berdasarkan pendapat ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan bisa suci, ada yang mengatakan tidak bisa suci. Masalah yang kedua, bagaimana kalau kulit yang sudah suci, taruh kata dia sudah suci, apakah boleh untuk dimanfaatkan? Maka pemanfaatannya ini ada larangan hadis. Naha Rasulullah SAW anis siba. Nabi melarang orang-orang itu untuk memanfaatkan, untuk memakai kulit dari binatang buas. Bahkan Nabi melarang untuk duduk di atasnya. Misalnya kita punya masjid, Pak. Ya kan, kalau ini kan karpetnya karpet India biasa kan, Pak. Terus kita punya karpet misalnya dari kulit singa misalnya. Karpetnya dari kulit singa. Apakah boleh seperti itu? Tidak boleh. Duduk saja nggak boleh. Apalagi dibuat sholat. Apalagi dibuat baju, dibuat dompet, dibuat sabuk dan segala macam. Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang perlu menjadi perhatian kita. Apa hikmah daripada larangan semua ini? Larangan semua ini ada hikmahnya. Rasul SAW mengajarkan kepada kita ada istilah namanya saddud dara'i. Menjaga diri dari sesuatu yang buruk. Orang kalau pakai tas dari kulit buaya itu yang muncul pertama kali apa, Pak? Hah? Sombong. Tas antum kulit kacang ya kan? Saya kulit buaya. Beda kelas, beda harga. Atau kita duduk di kursi dari kulit singa misalnya. Islam menutup jalan untuk kita menjadi sombong dengan apa-apa yang kita pakai. Makanya dalam Islam itu ada istilah pakaian syuhrah, itu tidak boleh dipakai.
Pakaian yang kalau dipakai orang itu menjadi bangga dirinya. Itu pakaian yang paling dibenci di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ditutup oleh Islam. Kalian pakai ini diharamkan oleh Allah diharamkan oleh Nabi untuk dipakai. Rasul mengatakan haram untuk dipakai untuk menjaga diri kita agar tidak menjadi orang-orang yang sombong. Yang kedua, supaya tidak tasyabbuh dengan orang-orang kafir, dengan raja-raja kafir. Kalau kita melihat di film-film itu Pak, raja-raja kafir itu tadi bajunya dari kulit serigala misalnya. Ada yang pakai jaket tapi serigalanya masih ada kepalanya kayak di film-film. Pokoknya seperti kelakuan orang-orang kafir, raja-raja kafir, orang-orang hebat dari kalangan orang-orang kafir, maka itu yang dilarang oleh Rasulullah. Karena dalam Islam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang ingin menyerupai satu kaum, maka mereka itu termasuk, kata Nabi Muhammad SAW, dalam kelompok kaum tersebut. Hikmah yang lain yang disebutkan oleh para ulama, kulit itu najis. Kulit binatang tadi, meskipun para ulama mengatakan, oh kulit ini ada yang mengatakan tidak najis lagi, karena ada hadis yang mengatakan kalau disamak dia tidak menjadi najis lagi, tapi tetap untuk kehati-hatian diri kita takut karena para ulama mengatakan berdasarkan dua hadis tadi mengatakan larangan itu mesti ada sebabnya. Mereka mengatakan bahwasanya karena ini binatang buas yang haram dagingnya untuk dimakan, maka najis pula mereka ini statusnya. Sehingga menjaga diri kita daripada najis yang kalau misalnya itu adalah najis, maka itu lebih utama bagi diri kita. Karena kaum muslimin itu selalu menjaga kebersihan mereka. Hikmah yang terakhir kata para ulama adalah untuk menjaga adab. Jangan sampai kita ini menghilangkan penampilan untuk tampilan sederhana. Ya seperti tadi Pak, pakaian syuhrah itu dibenci di dalam Islam. Kita ini diperintahkan untuk tampil sederhana, tampil biasa saja. Jangan pian anggap tampil biasa itu terus pakai bajunya baju murah, misalnya baju bertembel-tembel, ya enggak Pak. Ya disesuaikan dengan keadaan kita. Sederhana seperti apa yang menjadi kemampuan kita. Ini hikmah-hikmah yang kita dapatkan ketika kita membahas larangan orang memakai atau memanfaatkan kulit dari binatang-binatang buas. Yang keempat, keadaan kulit adalah kulit binatang yang bukan binatang buas. Tapi dagingnya tidak dimakan. Seperti kulit apa misalnya Pak? Kulitnya kucing misalnya. Kulitnya tikus, atau kulitnya gajah, atau misalnya kulitnya apa yang tidak buas Pak? Binatang yang nggak dimakan tapi tidak buas. Ada orang makan gajah? Ada kan? Nyembelih gajah? Tidak ada. Atau nyembelih tikus? Nggak ada. Atau orang menyembelih kucing? Nggak ada Pak. Itu binatang yang tidak dimakan dagingnya. Dan kebanyakan para ulama mengatakan binatang yang tidak dimakan dagingnya ini statusnya adalah haram untuk dimakan. Haram untuk dimakan. Kalau dalam mazhab Syafi'i dikatakan sebagai hewan yang menjijikkan. Pian misalnya ulun dari sate tikus kira-kira kayak apa Pak? Gelianan kita mau makan. Atau saya kasih gulai kucing misalnya. Mau Pak? Apa ini Ustaz? Ini gulai kucing Persia misalnya. Biar kucingnya dari manapun kita tidak akan geli kita untuk makan. Atau makan daging gajah misalnya. Kita kata mazhab Syafi'i ini binatang-binatang yang menjijikkan. Yang tidak patut untuk kita makan. Lalu bagaimana dengan kulit-kulitnya? Nah maka dalam masalah ini para ulama pun berselisih pendapat. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya kulit binatang ini akan menjadi suci kalau dia disamak. Meskipun dagingnya haram untuk dimakan. Jadi tidak boleh kata para ulama, jumhur ulama mengatakan gajah itu haram Pak. Kucing, gajah, tikus, binatang-binatang yang sejenis yang seperti itu adalah haram untuk dimakan. Ini jumhur ulama mengatakan seperti itu. Lalu bagaimana dengan kulitnya? Jumhur ulama mengatakan kulitnya itu menjadi suci kalau disamak. Artinya suci dan boleh untuk dimanfaatkan. Ini para ulama mengatakan seperti itu. Tapi ulama mutaakhirin, ulama-ulama sekarang, seperti salah satunya penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya tetap binatang yang haram dimakan dagingnya, kulitnya tidak bisa disucikan. Karena haram tadi
haram dimakan tadi juga berkaitan dengan kulitnya. Yang namanya haram kata mereka, yaitu haram semuanya. Kulitnya haram, kukunya haram, dagingnya haram, semuanyaan haram. Maka tidak boleh untuk dimanfaatkan. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan juga ulama-ulama yang lain. Artinya kulit yang menjadi suci dan boleh dimanfaatkan itu cuma satu kata mereka. Kulit binatang yang bisa dimakan atau halal untuk dimakan. Dan pengecualian daripada semua ini, ada dua kulit yang gak bisa suci. Dan haram untuk dimakan, haram untuk dimanfaatkan. Kulit apa Pak? Kulit apa Pak? Kulitnya babi dan kulitnya anjing. Ini para ulama mengatakan gak bisa dimanfaatkan dan dia adalah najis. Apa alasannya? Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, macan itu najis kata beliau. Tapi najisnya macan tidak seperti najisnya anjing. Jadi kalau kita dijilat-jilat macan itu cukup dicuci saja Pak. Pian cuci pakai air selesai. Tapi ketika kita dijilat anjing apa yang harus dilakukan? 7 kali membasuhnya. Maksudnya apa ini? Najisnya anjing ini lebih najis daripada najisnya macan, daripada najisnya buaya, daripada najisnya ular kobra misalnya. Wani pian dijilat buaya, atau dijilat ular kobra, atau dijilat macan. Mati kita Pak dijilat oleh binatang-binatang yang seperti ini. Kata beliau itu najis, tapi najisnya tidak seperti najisnya anjing. Maka kata beliau, lebih utama untuk menjadikan anjing itu dilarang untuk dimanfaatkan kulitnya. Dan juga babi dilarang untuk dimanfaatkan kulitnya daripada binatang-binatang yang tadi. Jadi dua binatang ini memang gak bisa untuk disucikan. Binatang yang babi dan si anjing ini tadi. Lalu para ulama juga membahas lagi. Kalau sebagian ulama mengatakan kulit itu bisa disucikan. Dan dia bisa dimanfaatkan. Sebagian mengatakan tidak bisa suci dan tidak bisa dimanfaatkan. Lalu apa hukum jual belinya? Maka para ulama pun juga berbeda pendapat. Sebagian ulama seperti Hanafi dan Maliki mengatakan boleh untuk diperjualbelikan. Tapi Syafi'iyah dan Hambali, Syafi'i itu mengatakan kulitnya macan tadi boleh bisa suci dan bisa dimanfaatkan. Tapi mereka mengatakan haram untuk diperjualbelikan. Mazhab Hambali juga mengatakan haram untuk diperjualbelikan. Mana yang lebih hati-hati daripada semua ini? Ketika kita melihat hadis, Nabi mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis siba. Nabi melarang kita untuk menjadikan kulit itu untuk dimanfaatkan. Maka lebih hati-hati ketika kita mengatakan bahwasanya kulit binatang buas itu tidak boleh dipakai untuk apapun. Dan kulit binatang buas juga dilarang bagi kita untuk memperjualbelikan. Karena sesuatu yang haram itu memang gak boleh untuk diperjualbelikan. Kan saya gak pakai Ustadz, cuma jual. Ya sama aja, kita tidak minum khamr tapi jual khamr. Tidak pakai sabu-sabu tapi jual sabu-sabu. Sama aja Pak. Kada boleh karena secara zat dia telah menjadi sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam. Ini kira-kira berkaitan dengan kulit. Jadi ini sebagai peringatan bagi kita. Karena kita ini kadang-kadang kalau pakai yang kulit-kulit yang harat-harat itu bangga Pak. Sekalinya kada boleh. Kayak apa Ustadz sudah tertukar ini tas kulit buaya. Kayak apa Pak? Kalau sudah tertukar. Ya gantung aja di rumah jangan dipakai. Mahal Ustadz, ya salah pian sendiri. Kenapa yang mahal-mahal dibeli? Nah ini kira-kira pembahasan berkaitan dengan kulit. Mungkin menunggu syuruk ada 1-2 pertanyaan. Kalau ada nanti saya tutup ini. Berkaitan dengan kulit. Mungkin ibu-ibu yang punya tas kulit buaya atau kulit. Cukup Pak ya? Alhamdulillah. Sudah cukup jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Berkaitan dengan pembahasan. Artinya ini semua mengajarkan kita untuk hati-hati. Mengajarkan kita untuk waspada. Jangan sampai kita ini karena keinginan hati, karena nafsu, lalu ingin tampil beda, ingin tampil sombong dan segala macam, lalu kita beli perkara-perkara yang sejatinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya harta yang kita belanjakan untuk perkara-perkara yang seperti itu akan ditanya nanti oleh Allah. Dan itu dijamin akan menjadi sebab kecelakaan diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan.
dalam kajian hadis kali ini. Aku qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.